Hai Besti Bulog, kembali lagi di acara Ngopi Saset, ngobrolin properti bersama Opa Set. Ngobrolin soal properti nih, Besti Bulog. Saat ini di sebelah saya sudah ada Pak Dino. Selamat datang Pak Dino. Ya, Pak Dino makasih, ini Mas Ibu. dari kantor jasa penilai publik ya, atau yang biasa kita sebut dengan KJPP. Ya. Nah, ngobrolin buat Besti Bulog nih, Pak Dino. KJPP itu sebenarnya apa sih Pak? Jadi KJPP itu singkatan dari Kantor Jasa Penilai Publik ya. Nah, mungkin saya cerita dulu awalnya ya. Jadi KJPP itu dapatkan lisensinya dari Kementerian Keuangan. Nah, dari Kementerian Keuangan lisensi untuk Kantor Jasa Penilai Publiknya dan beserta penilai publiknya. Jadi kantornya dan orangnya, gitu ya. Ya. Nah, jadi KJPP itu apa sih gitu ya pertanyaannya. Betul. Nah, KJPP itu kami diberikan izin dari Kementerian Keuangan itu untuk melakukan penilaian namanya. Nah, Baik. penilaian dari kata dasar nilai gitu ya. Nilai. Nah, jadi sebenarnya kami memberikan estimasi nilai. Nah, itu kalau produk outputnya tuh ya nilai tunggal lah, single value gitu ya. Ya. Nah, jadi kami mengestimasi suatu properti atau aset ya, itu berapa sih sebenarnya nilainya gitu ya. Nah, nilai itu sendiri kalau didefinisikan tuh manfaat ekonomis. Iya. Nah, nilai itu adalah manfaat ekonomis. Nah, jadi ini contoh nih misalnya kita ada sebuah rumah nih misalnya ya. Iya Pak. Berapa ya rumah itu misalnya, nilainya rumahnya berapa itu? Nah, itu. Nah, kami bisa memberikan jasa itu. Nah, jadi nanti kami akan memberikan apa namanya analisis segala macam gitu ya. Nanti keluar tuh misalnya X rupiah nilai rumah itu misalnya. Nah, itu memang keahlian kami yang diberikan dari izin tadi ya dari Kementerian Keuangan. Itu kurang lebih Mas Libi. Oke. Ya. Nah, tadi Pak Dino bilang kalau penilaian itu berarti nilai, berarti bisa ke nilai jual properti itu juga ya berarti ya Pak? Bisa. Oh. Tujuannya banyak. Nah, jadi nggak hanya jual beli ya. Begitu. Nah, nilai itu banyak di kami sebenarnya banyak. Jadi ada ini contoh kalau mau apa namanya akhir tahun ya, biasa perusahaan-perusahaan tuh laporan keuangan Iya. gitu kan. Ada terkait asuransi, nilai asuransi. Mau jual beli tadi ya, jual beli misalnya beli. gitu ya. Kemudian ada apa namanya? sewa, nilai sewa gitu. Dan banyak sebenarnya variannya. Berarti tentunya kerjasama properti yang selama ini kita lakukan ya dari Bulog sama Besti Bulog ini kan kebanyakan memang kerjasama sewa menyewa. Nah, Ya. di situ tuh peran KJPP itu di mana sih Pak sebenarnya dalam penilaiannya? Ya. Jadi ini biasa bisnis ya. Iya. Bisnis itu kan pasti ada kedua belah pihak ya. Iya. Pihak satu dan pihak kedua lah gitu ya sederhananya. Nah, pihak satu misalnya pemilik aset nih gitu ya. Misalnya dalam hal ini adalah Bulog nih misalnya ya. Dan pihak kedua adalah mitra lah. Iya. Ya gitu ya, mitra. Kemudian mitra ini berminat untuk menyewa salah satu aset Bulog misalnya kan. Kemudian berapa ya nilai sewa wajarnya? Nah, artinya wajar ini tidak berlebihan, tidak juga terlalu rendah. Nah, gitu. Nah, kami di situ punya peran untuk memberikan opini nilai sewanya. Jadi tidak merugikan nanti Bulog dan juga tidak merugikan mitra. Jadi buat Besti Bulog yang hendak menyewa ataupun kerjasama properti dengan UBO Paset Perum Bulog berarti tidak perlu ragu lagi ya. Artinya dengan adanya KJPP ini dapat memberikan nilai yang wajar dan pastinya juga. Nah, soal harga nih Pak, soal harga. Kan ini kan kaitannya nilai kan berarti nggak jauh-jauh dengan harga sewa dan juga apa namanya margin revenue yang harus di-share ke Bulog ya apabila memang kerjasamanya berupa bagi hasil gitu ya. Ya. Nah, ini bisa diperhitungkan nggak sih Pak dengan investasi-investasi yang hendak dilakukan oleh calon mitra gitu ya ketika akan menyewa asetnya Bulog gitu. Ya. Jadi memang skemanya banyak ya. Iya. Untuk kerjasamanya kan banyak. Nah, yang paling sederhana memang sewa menyewa aja yang apa namanya langsung space misalnya ada apa namanya Bulog punya aset udah langsung disewa gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mitra ini ada kebutuhan khusus gitu ya. Kami tuh mau punya bisnis apa namanya
lain ya di asetnya Bulog misalnya. Kami perlukan renovasi misalnya, ada investasi di situ gitu ya. Betul. Nah, itu bisa disewakan. Jadi mereka punya sebuah rencana bisnis ya misalnya. Nah, rencana bisnis ini nanti yang mereka buat itu bisa diserahkan ke Bulog kemudian untuk dikaji. Iya. Nah, dikaji di situ bagaimana terhadap rencana bisnisnya mitra, calon mitra ya. Nah, apakah layak atau tidak layak nih, gitu kan. Betul. Nah, kalau di KJBP itu namanya ada suatu jasa kami itu produknya studi kelayakan. Nah, ini akan berdampak terhadap nanti nilai sewanya punya Bulog, gitu kan. Apakah nanti bagus atau tidak, gitu kan. Nah, jadi di rencana bisnis itu nanti wajib dikaji, kemudian apakah rencana itu layak atau tidak layak, kemudian berapa sewa yang akan dibayarkan. Menarik, Pak Dino. Ya. Berarti Pak Dino ini juga artinya berpengalaman juga ya dalam menilai dalam skema kerjasama maupun proyeksi-proyeksi bisnis yang diajukan oleh mitra ya yang hendak menyewa properti ke Bulog ya. Nah, Ya. ngobrolin soal penilaian nih Pak, kelayakan apa namanya dalam properti ya. Gimana sih pengalaman Pak Dino dalam menilai asetnya Bulog gitu ya? Ya, jadi memang kembali ke dasar dulu ya. Properti itu pada prinsipnya adalah unik. Nah, jadi satu properti itu tidak akan pernah sama dengan properti yang lain. Nah, walaupun dia sebelah-sebelahan nih, gitu ya. Nah, jadi ada nilai manfaat yang berbeda dihasilkan. Nah, kalau saya bicara sedikit lebih jauh, jadi properti itu ada namanya elemen kalau di kami perbandingan ya. Jadi di situ kita harus melihat karakteristik fisiknya gitu ya, legalnya, ekonomi, market, pasar gitu ya. Nah, dari variabel-variabel ini itu akan menghasilkan opini kami ya. Kami juga banyak pengalaman ya gitu ya. Dari apa namanya Bulog sendiri dan klien-klien yang lain ya gitu. Jadi saya kira hampir jarang punya rencana bisnis yang sama ya. Itu beda-beda. Betul. Nah, itu kan tergantung Bervariasi dari ya, Pak? bervariasi. Iya. Tergantung dari ide dari mitra yang mau menyewakan ya, gitu kan. Nah, artinya apa? Penilai itu pertama dia harus memahami tentang karakteristik aset. Itu wajib. Properti. Nah, jadi kita kalau mau nilai sesuatu kan harus kenal dulu ya. Iya. Tak kenal maka tak sayang. nah, gitu. Nah, jadi kita harus penilaian dulu asetnya gitu kan. Nah, aset itu dikenali misalnya dari legalnya seperti apa ya. Nah, gitu kan. Terus dari sertifikatnya mungkin ya. Kemudian zonasinya, tata ruangnya gitu kan. Nah, kemudian fisiknya bagaimana gitu kan. Apakah di lokasi yang strategis misalnya. Kemudian apakah tanahnya bentuknya bagus atau tidak gitu ya. Betul. Dan lain-lain. Kemudian market di situ baik atau tidak misalnya. Ada permintaan yang tinggi atau tidak misalnya. Nah, itu yang harus kita cek dulu. Jadi nanti mitra itu punya rencana bisnis yang berbeda-beda tadi ya. Nah, jadi kalau kita pengalaman saya nih gitu ya terhadap nge-review bisnis plan dari apa namanya mitra ya, itu beda-beda nih. Misalnya mereka pengen membangun berbisnis rumah makan misalnya ya. Nah, itu beda lagi dengan misalnya mereka pengen berbisnis sport center. Nah, pusat olahraga beda lagi. Nanti pengen apa namanya bangun misalnya properti yang lain lah misalnya gitu ya. Nah, itu wajib untuk memahamin dulu ya alur pikir dari mitra. Nah, gitu kan. Nanti bisa dicek dari sisi bagaimana mereka membentuk cash flow arus kasnya. Nah, dari pendapatannya bagaimana, cara membentuknya gitu ya. Nah, kemudian dari biaya-biayanya. Nah, biaya ini tadi dibagi dua, ada tadi ya investasi di awal, mereka mau renovasi, mau apa ya, itu pasti ada biayanya, yang kemudian biaya-biaya operasional. Nah, bisnis kan kalau udah jalan pasti ada biayanya ya, biaya tenaga kerja, biaya listrik, internet, macam-macam lah ya, kebersihan, keamanan pasti ada. Nah, nanti dari situ kita bisa melihat sebenarnya net arus kasnya positif apa enggak gitu. Nah, nanti ada ukurannya lagi. Nah, mau dibahas sekarang apa
Kayaknya kalau dibahas kayaknya butuh waktu Ya. berbulan-bulan ya Pak Siap. Dino. Ya. Iya. Tapi menarik sih Pak Dino dari penjelasan Pak Dino tadi ya. Iya. Artinya kalau saya boleh menarik kesimpulan sedikit nih Pak ya. Artinya sebuah properti yang dinilai itu akan bersifat dinamis dan akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi terkini ya Pak ya. Betul. Artinya kita tidak bisa sewaktu-waktu untuk menentukan nilai itu berapa tanpa kita melakukan penilaian terlebih dahulu. Bukan begitu Pak Dino? Betul. Nah, jadi memang kalau kami ya Iya. di profesi kami itu di penilai ada namanya tanggal penilaian. Nah, atau kalau istilah ininya asingnya cut off date. Nah, tanggal penilaian itu memang harus ditentukan. Kenapa? Ya tadi karena properti kan dinamis ya, Iya. market dinamis. Hari ini positif, besok bisa negatif Iya. atau sebaliknya, gitu kan ya. Cuman beda hari itu ya Pak ya. Beda hari bisa. Beda hari Nah, bisa. misalnya hari ini negara kita baik-baik saja nih, misalnya. Besok kita nggak tahu ada apa gitu kan. Iya, benar, Nah, benar. kalau itu terjadi ya bisa kebalikannya gitu kan. Kemudian ada istilah lagi, jadi dianggap begini, kondisi ke depan itu dianggap tidak ada perubahan atau Iya. istilahnya subsequent event. Nah, jadi kami penilai itu udah menentukan tanggal penilaian dan ke depan tuh ini ya, tidak ada perubahan signifikan. Iya. Nah, itu harus ada asumsi yang kita kita pahami bersama lah. Nah, jadi memang pertanggal itu, intinya di pertanggal itu Pertanggal karena itu. semua sangat dinamis. Pergerakan market kan dinamis ya, pasar dan kondisi lainnya lah. Ada apa aja sih kerjasama di Bulog Properti itu? Yang pertama tentunya adalah kerjasama sewa menyewa. Kerjasama sewa menyewa ini adalah kerjasama pemanfaatan aset milik per Bulog dalam jangka waktu tertentu dan per Bulog menerima atas uang sewa. Yang kedua ada kerjasama usaha. Kerjasama usaha menggunakan prinsip bagi hasil, di mana per Bulog tidak ikut dalam manajemen pengelolaan. Yang ketiga ada kerjasama operasi. Kerjasama operasi ini prinsipnya masih sama, yaitu bagi hasil, namun Perum Bulog ikut dalam manajemen pengelolaan. Nah, yang keempat ada bangun guna serah. Kerjasama bangun guna serah ini adalah kerjasama dengan mendirikan suatu bangunan ataupun sarana lainnya beserta fasilitasnya di atas aset milik Perum Bulog. Dan yang terakhir ada bangun serah guna. Bangun serah guna ini sebenarnya prinsipnya masih sama dengan bangun guna serah. Hanya saja penyerahan asetnya dilakukan di awal, saat setelah pembangunan sarana beserta fasilitasnya selesai dibangun dan langsung diserahkan kepada Perum Bulog untuk kemudian digunakan atau dikerjasamakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau dari skenario 5 ini itu sebenarnya paling rendah itu sewa aja, sewa menyewa. Itu Sewa. paling rendah. Risiko paling rendah, tapi return bagi pemilik aset juga rendah gitu ya. Fairly kan gitu kan, higher share return. Nah, tapi ada juga yang mitra pengen pengen mendapatkan return yang lebih ya misalnya, atau sebaliknya juga Bulog juga pengen mendapatkan return yang lebih. Nah, itu ya tidak cocok pakai sewa menyewa, pakai kerjasama yang lain. Nah, gitu. Ini misalnya kerjasama operasi ya. Nah, kerjasama operasi ini termasuk yang berisiko tinggi, tapi tingkat pengembaliannya bagi hasilnya juga tinggi karena dari profit kan. Nah, gitu. Jadi saya kira tinggal nanti memilih. Ada istilahnya preferensi ya. Masing-masing pihak punya preferensi. Bulog punya preferensi, investor atau mitra juga punya preferensi. Ya, Besti Bulog itu tadi obrolan singkat saya dengan Pak Dino selaku owner dari KJPP Dino Farid dan rekan. Prinsipnya Besti Bulog nggak usah ragu lagi buat kerjasama properti di Bulog. Propertinya mantap, lokasinya strategis, dan harganya bersaing. Oke Besti Bulog, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Bulog Bisnis pada Beris episode Ngopi Saset. Sampai jumpa di episode Ngopi Saset selanjutnya.